Halo guys, perkenalkan nama saya Yudarto Setiaji, Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di kesempatan hari ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran yang berbasis komputer menggunakan aplikasi Lektora versi 17 kelas 9 SMP, yaitu materi bangun ruang sisi lengkung. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa belajar. Kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 bangun. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut, yang ketiga adalah bola. Kita langsung masuk saja ke materi tabung yang pertama. Nah, tabung ini adalah bangun sisi lengkung yang terbentuk dari tinggi tabung dan keliling alas yang berbentuk lingkaran. Sisi di bagian alas dan tutup bukan merupakan sisi lengkung, melainkan sisi datar. Unsur-unsur sebuah bangun tabung itu yang pertama adalah satu, sisi alas, yaitu sisi alas yang berupa bangun datar berbentuk lingkaran dengan pusat P1 dan P2. Ini ya, P1 yang ada di alas dan P2 yang ada di atap. Yang kedua adalah selimut tabung. Selimut tabung itu merupakan sisi lengkung tabung yang dibentuk dari tinggi dan keliling lingkaran. Yang ketiga itu diameter. Diameter itu yaitu garis lurus yang membagi lingkaran alas dan atap menjadi sama besar. Kalau di sini garis DC dan garis AB itu namanya diameter. Yang keempat itu jali-jali, yaitu setengah dari diameter. Lah, setengahnya dari garis DC dan AB itu namanya diameter. Apabila di sini itu P2 ke C, P2 ke D itu namanya jari-jari. P1 ke B dan P1 ke A itu namanya jari-jari juga. Yang kelima adalah tinggi tabung. Tinggi tabung yaitu panjang ruas garis P1 ke P2. P1 ke P2 itu namanya tinggi tabung. Nah, di tabung ini ada beberapa rumus. Yang pertama itu rumus luas selimut tabung, yaitu 2pi RT atau 2 kali Pi kali jari-jari kali tinggi. Yang kedua itu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu adalah 2 Pi R dikali dalam kurung R ditambah T, atau 2 dikali Pi dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah tinggi tabung. Yang ketiga itu volume tabung. Nah, volume tabung ini seperti volume prisma pada umumnya, karena memang tabung itu adalah prisma lingkaran. Jadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu PR kuadrat dan dikali tinggi tabung. Lanjut ke materi kedua, yaitu kerucut. Nah, kerucut ini adalah bangun ruang dengan sisi lengkung yang bentuknya menyerupai 5 segi N beraturan. Yang membedakan adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, sedangkan pada limas berbentuk segi N beraturan. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang kalian putar 360 derajat dengan sumbu putar pada sisi siku-sikunya. Seperti itu. Lalu unsur-unsur kerucut ada 6, yaitu yang pertama sisi alas, yakni sisi yang berbentuk lingkaran. Yang kedua adalah diameter bidang alas, yakni luas garis AB. Ini ya, ini diameter AB, ini diameter di bagian alas. Lalu yang ketiga adalah jari-jari bidang alas, yakni garis OA dan OB. Ini OA dan OB, setengah dari diameter, itu namanya jari-jari. Lalu yang keempat itu tinggi kerucut, yaitu jarak antara titik puncak dengan titik alas lingkaran. Titik puncak dengan titik alas lingkaran itu namanya tinggi kerucut. Kalau di sini itu namanya tuh garis OC. Lalu yang kelima adalah selimut kerucut yang merupakan sisi lengkung dari kerucut. Yang keenam itu garis pelukis atau bisa disimbolkan S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik sembarang pada lingkaran. Itu namanya garis pelukis. Ada beberapa rumus juga di dalam bangun kerucut. Yang pertama itu luas selimut kerucut, yaitu Pi R
S, atau pi dikali jali-jali dikali garis pelukis. Yang kedua itu luas permukaan kerucut, yaitu pi R dikali dalam kurung S ditambah R, atau pi dikali jali-jali dikali dalam kurung garis pelukis ditambah jali-jali. Yang ketiga adalah volume kerucut. Volume kerucut ini seperti volume limas pada umumnya juga, cuma alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya tadi PR kuadrat karena berbentuk lingkaran, jadi sepertiga dikali PR kuadrat dikali tinggi kerucut tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah materi bola. Bola ini sih nggak terlalu rumit juga sih, unsur-unsurnya cuma ada 3 juga. Bangun ruang ini merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh satu bidang lengkung saja. Jadi hanya satu bidang lengkung saja. Ia tidak memiliki bidang datar, sama sekali tidak memiliki bidang datar. Jadi semuanya isinya adalah bidang lengkung. Bola bisa kalian bentuk dengan memutar sejauh 360 derajat setengah lingkaran menurut sumbu putar diameter setengah lingkaran tersebut. Jadi kalau kalian ditanya bagian-bagian bola, ya hanya ada 3, yaitu jari-jari, diameter, dan sisi lengkung. Ada 2 rumus di dalam bola ini. Yang pertama adalah luas permukaan bola, yaitu 4 kali pi kali R kuadrat, atau 4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari, atau jari-jari kuadrat. Yang kedua adalah volume bola. Volume bola di sini adalah 4 pi R pangkat 3 atau R kubik. 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya undur diri dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.